Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Serta tidak lupa kita curahkan selalu salam serta sholawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Baik, sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, di dalam kehidupan nyata ini kadangkala kita di dalam bergaul itu selalu memilah dan memilih teman untuk bergaul. Nah, maka panah di sini bukan hanya sekedar teori, tapi kita praktekkan di alam nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam ilmu marifat, panah itu seakan-akan wah. Tapi kalau hanya berteori tidak mempraktekkan, sama dengan itu dusta di dalam belajar ketuhanan. Maka ilmu apapun harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Panah dalam arti atau teorinya yaitu lebur atau tiada jasad, maka mengenalah sejati diri yaitu jiwa. Nah, namun harus kita praktekkan ketika kita sudah panah, sudah mengenal jiwa atau jadi jiwa di dalam kehidupan nyata. Contohnya simpel, kalau kita sudah panah, kalau sudah mengenal jiwa, ya jasad kita ini tetap bergaul dengan teman kita, tidak memilih siapapun teman kita dan tidak menilai siapapun teman kita. Inilah yang disebut dengan hablum minanas, tetap bergaul. Nah, jasad kita tetap bergaul dengan siapapun, tapi jiwa kita tetap lurus ke Allah. Nah, sadar Allah inilah yang harus kita aktifkan atau kita tanamkan sampai menghujat kolbu kita. Dengan kesadaran, hidup kita ini akan selalu terbimbing dan terarah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekelumit tentang panah. Maka panah jasad, hilangnya jasad, dalam arti hilangnya jasad itu, jasad kita tetap ada, tapi mengenal sejati diri yaitu jiwa. Nah, jika kita sudah mengenal jiwa yaitu sejati diri, maka jasad ini tetap bergaul kemanapun, bergerak kemanapun, tapi jiwa kita tetap sadar Allah. Baik, sahabat Kang Darman Desa, untuk mengaktifkan atau mengenal panah bisa kita lalui, bisa kita aktifkan dengan belajar metode zikir napas. Ya, zikir napas adalah suatu metode atau cara untuk mengenal diri serta mengaktifkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir napas memang suatu sarana, suatu dasar atau landasan perjalanan menuju Allah, yaitu marifatullah. Nah, di dalam zikir napas yang disebut panah yaitu di level 3. Nah, kalau jasad kita masih menyadari keluar masuk napas dan masih menyebut asma'u Allahu Allah di setiap hembusan napas yang keluar dari hidung kita. Ketika sudah masuk ke level 3, di situ tiada jasad, tiada sebutan, namun sadar sedang berjalan menuju kepada Allah, yaitu jiwa itulah yang menyadari semua aktivitas rohani. Baik, maka di dalam kehidupan ini kita harus benar-benar panah jasad, dalam arti tidak keakuan dan tidak mengikuti hawa nafsu atau ego diri kita. Bila kita masih memilih dalam bergaul atau berteman, berarti kita belum panah.
Ya, kadang di dalam kehidupan nyata kita seringkali kita terjadi suatu permusuhan. Nah, itu belum panah. Sudah jelas itu adalah ego yang berperan. Jika panah, ketika kita dihina, dicaci, dimaki, diomongin orang, atau difitnah, tapi jasad kita tidak berontak, tidak berbuat apapun, namun jiwa kita tetap sadar kepada Allah, sehingga Allah juga yang akan membalas perbuatan makhluk yang menjolimi kepada diri kita. Nah, itulah hakikat panah yang sebenarnya bila kita praktekkan di dalam kehidupan nyata, insya Allah Allah lah penolong kita semua. Dan kemanapun kita melangkah, sadari Allah yang menggerakkan langkah kita. Ketika melihat, sadari Allah yang memperlihatkan mata jahir kita. Ketika mendengar, sadari Allah yang memperdengarkan telinga kita. Maka panahkan jasad, jadilah jiwa yang sadar kepada Allah. Karena di dalam kehidupan nyata kita harus benar-benar panah jasad agar tidak tergores oleh luka-luka yang di luar jasad, yaitu cacian dan makian, apalagi fitnah. Ketika jiwa kita sudah sadar kepada Allah, semua itu adalah pelajaran atau ilmu yang Allah berikan kepada yang panah akan jasad. Cukup sekian apa yang disampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kandar Mandi Desa. Bila mana video ini bermanfaat, maka praktekkan di dalam kehidupan nyata kita. Semoga Allah selalu meridhoi dan merahmati segala ilmu hakikatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.